Ya, teman-teman, ini ada sesuatu yang sangat mengejutkan. Dit, penjualannya. Ya. Reborn di bulan lalu berapa? 2000-an unit. Zenix? 1.600-an unit. Lebih laku. Ya. Di bulan sebelumnya, Juli, ini berapa? 2.400-an unit. 1.800-an unit. Jadi, Innova Reborn, teman-teman, itu adalah sebuah fenomena. Karena dia nggak hanya eksis sampai sekarang, tapi juga bisa melampaui penjualan generasi terbaru dari Kijang. Yang mana secara teknis itu jauh lebih baik gitu ya. Termasuk juga fitur lebih lengkap. Nah, sekarang kita tergelitik untuk mengulas lagi. Kira-kira apa sih yang ngebuat Innova Reborn itu masih relevan sampai sekarang? Dan kalau diulas bareng sama Zenix, apa aja plus minusnya? Ini ulasannya. Ya, teman-teman, sebelumnya kita perlu menjelaskan bahwa Reborn itu memang masih dijual, tapi nggak semua varian. Venturer ini udah nggak dijual lagi, melainkan apa? 24G. Manual dan Matic. Manual dan Matic. Dan itu, teman-teman, kenapa kita membawa Venturer ini nggak lepas dari ketersediaan unit tes. Jadi dari Toyota Indonesia, Reborn yang masih ada unit tesnya adalah Venturer. Tapi memang kita membandingkan secara ini basicnya, basic produknya gitu. Jadi bukan soal tampilan yang Venturer itu jelas berbeda dari yang G gitu ya. Fitur juga jadi itu sebabnya kenapa kita membawa yang Venturer. Nah, teman-teman, kita akan membandingkan beberapa hal. Pertama misalnya kayak akomodasi, lalu kemudian soal rasa berkendara, ya kan, lalu kemudian fitur dan performa. Karena bagaimanapun yang ini diesel, lalu kemudian hybrid. Zenix di format terbaiknya ada hybrid, teman-teman, dan itu oke. Iya nggak? Langsung aja. Oke. Ya, teman-teman, karena Kijang sedari awal itu memang sudah melekat sebagai mobil keluarga yang mana perlu memberikan akomodasi yang mumpuni untuk seluruh penumpang, maka kita tahu bahwa mereka perlu diulas mengenai akomodasinya. Reborn, teman-teman, sebagaimana fitrahnya Kijang gitu ya, itu udah sangat bagus untuk memberikan ruang yang nyaman gitu ya bagi 7-8 penumpang. Betul nggak? Nah, tapi Zenix dengan semua pengembangannya, termasuk ruang yang lebih proper gitu ya, itu pun juga nggak kalah bagus dalam memberikan ruang yang nyaman bagi semua penumpangnya. Ya, betul. Tapi kalau teman-teman tanya, mana sih yang lebih lega antara Zenix dengan Reborn? Dit. Ya. Jadi gini Mas Boy, memang pengembangan sasis itu berpengaruh banget terhadap kelegaan kabin ya. Bener. Dan tadi gue pun juga udah ukur untuk kelegaan jok baris ketiga, di mana jok baris pertama posisi mengemudi udah gue set untuk tinggi badan 170 cm. Kemudian di jok baris keduanya karena bisa di sliding, jadi disisakan 5 jari. Dan semuanya disamain gitu ya? Ya, untuk di Zenix maupun di Reborn metodenya sama. Dan akhirnya untuk di Reborn ketika gue duduk di posisi jok baris ketiga, itu hanya tersisa 4 jari. 4 jari itu sebenarnya baik-baik saja. Ya, udah cukup lah ya. Cukup. Tapi masalahnya ketika gue coba di Zenix, itu sisanya 11 jari. Jauh banget. Jadi kita bisa membayangkan betapa legroom di Zenix itu sangat amat lega. Dan gak hanya soal legroom, Dit. Soal headroom juga. Karena ini dengan sasis leather, kan decknya jadi lebih tinggi kan. Deck bawahnya sementara kalau di Zenix itu decknya jadi lebih rendah, sehingga headroomnya jadi lebih leluasa. Gitu. Sehingga kalau teman-teman tanya mana yang lebih lega antara Zenix dengan Reborn, kita bisa bilang Zenix. Sudah pasti. Kalau ditanya enakan nyetir Innova Reborn atau Innova Zenix. Ini penting nih pertanyaannya nih. Iya, betul. Jadi gue mungkin akan sedikit menjelaskan ya. Innova Reborn dengan Innova Zenix, ini perubahannya sangat signifikan. Bahkan kalau Innova Reborn ya Mas Boy, ditarik ke belakang dari generasi 1, dia mengalami yang namanya evolusi. Nggak banyak perubahannya. Nggak banyak, hanya perbaikan-perbaikan ya. Sementara dari Innova Reborn ke Innova Zenix, Kijang itu mengalami revolusi. Iya, bener. Revolusinya itu apa? Pertama dari struktur sasis. Innova Reborn kita tahu sasisnya adalah sasis leather frame. Yang IMV. mungkin IMV ya, betul. Yang mungkin ya bisa dibilang bersaudara dengan pick up Toyota Hilux. Sementara si Innova Zenix, dia sasisnya sasis TNGA, sasis monocoque, di mana memang yang dikhususkan untuk passenger car ya.
selain dari sasis, juga sistem penggerak rodanya. Betul. Innova Reborn, penggerak roda belakang, rear wheel drive. Sementara Innova Zenix, dia berubah menjadi penggerak roda depan, alias front wheel drive. Ya. Dan dari situ juga soal mesinnya, Mas Boy. Mesinnya, ya kita tahu lah, Innova Reborn itu dikenal dengan mesin dieselnya. Yang paling terkenal. Iya, yang paling terkenal. Sementara Innova Zenix, dia ada pembaruan teknologi dengan mesin hybrid. Betul, tapi ya dua-duanya punya mesin bensin. Oh iya, betul. Dan sebenarnya juga cukup banyak yang suka bensinnya Reborn dan suka bensinnya Zenix ya. Ya, betul. Tapi kalau ditanya mana yang kayak favorit gitu ya, yaitu hybrid, ini diesel ini. Ya betul. Gitu. Dan yang Radit sampaikan itu teman-teman, itu sangat berpengaruh terhadap rasa berkendaranya. Betul. Teman-teman mestinya udah banyak yang dengar gitu ya, bahwa Reborn itu adalah mobil yang komprominya bagus dalam banyak hal. Dia bisa memberikan kenyamanan, dia andal termasuk untuk bermanuver gitu ya. Intinya dia bagus, enak buat nikung. Terus kalau penumpang duduk di belakang itu gampang buat tidur karena nyaman gitu ya. Nyaman. Tapi teman-teman, ini bagaimanapun adalah sebuah mobil dengan sasis leather yang berbagi sasis dengan mobil yang kebutuhannya untuk beban gitu. Ya, betul. Untuk pickup. Jadi senyaman-nyamannya Reborn itu kalah nyaman dibanding Zenix yang dari awal emang udah mobil penumpang gitu, orientasinya untuk passenger. Dia kekakuan sasisnya udah sebagus itu sehingga suspensinya nggak perlu dibikin keras gitu kan. Jadi dia sudah bisa memberikan kenyamanan dan kestabilan dengan sasis monokoknya. Betul. Dan itu berpengaruh banget teman-teman terhadap kita ketika lagi ngetes. Ya. Ketika siapapun yang menjadi pengemudinya. Zenix teman-teman untuk berzigzag tadi kita coba ya. Udah coba tadi kita. Zigzag tuh ini udah enak teman-teman. Reborn itu udah enak. Tapi di Zenix rasanya kayak jauh lebih stabil. Betul. Untuk dia berpindah lajur gitu secara cepat gitu ya, ini jauh lebih stabil. Termasuk ketika kita mencoba untuk menikung kencang dengan kecepatan yang sama di tikungan yang sama. Kerasa Dit bahwa ini body rollnya lumayan gitu. Iya, guncangannya. Iya. Sementara Zenix cenderung lebih adem, cenderung lebih tenang. Jadi pengemudi pun jadi lebih pede gitu kan. Balik lagi nih, kalau untuk daily driving, untuk pemakaian di luar kota gitu ya, di kecepatan yang wajar, ini ya udah enak. Tapi belum kelihatan ketika limitnya diadu sama Zenix. Kalau udah sampai di titik limitnya, udah di lumayan kencang gitu ya, baru kerasa bahwa apa yang ada di Zenix itu jauh lebih baik gitu. Belum lagi soal mesin. Ya, betul mesin. Diesel yang ini yang kita lagi tes, termasuk yang dijual sekarang yang Reborn G, itu enak banget torsinya teman-teman. Kecepatan rendah, menengah, atau beban penuh gitu yang nggak ada masalah. Tapi kalau hybrid teman-teman, paduan antara mesin sama motor bakar gitu ya, karena ini paralel, ini sama sekali nggak ada celah untuk kita mencari kekurangan. Pertama, tes akselerasi ini jauh lebih kencang nih, 10 detik kan. Ini 12-an detik kalau nggak salah. Lalu kemudian di kecepatan menengah sedang untuk nyalip gitu gitu ya, lebih enak gitu. Iya, dia lebih cepat juga, lebih spontan. Iya, lalu kalau soal efisiensinya, kita tahu diesel itu irit, tapi hybrid itu sinonim dengan apa, Dit? Irit juga. Irit juga. Dan iritnya pakai banget. Jadi ya apa yang mau kita kritik dari ini soal sumber tenaga gitu ya, dalam soal outputnya, dalam soal performa, akselerasi dan efisiensi ya teman-teman ya. Ini udah 10/10 dalam konteks evolusinya Kijang, dalam soal perkembangan Kijang gitu. Jadi kalau untuk berjalan di area yang masuk akal gitu ya, bukan off-road nih teman-teman nih, tapi aspal entah di dalam kota maupun di luar kota, Zenix adalah mobil yang sudah jauh lebih baik. Dia lebih nyaman, dia lebih enak buat nikung, dia kencang dan irit. Dan dia irit bahan bakar. Tapi memang, nah ini dia nih Dit. Kalau soal rasa berkendara ketika ngelewatin jalan jelek, kita nggak bisa memungkiri teman-teman. Saya sama Radit pun juga meyakini itu bahwa teman-teman banyak yang antusias sama Reborn, salah satunya karena menggerak belakang.
Gitu teman-teman. Nih ketika lewat jalan jelek, sama-sama two wheel drive nih ya. Tapi kalau start di tanjakan, Reborn lebih besar kemungkinan untuk lolos. Ya. Penjelasannya, Dit? Karena pada saat ditanjakan, beban itu berada di belakang. Dan disitulah traksi dibutuhkan dari roda belakang. Iya. Dan kalau rasa berkendaranya adalah, wah ngelewatin jalan jelek, sekali lagi bukan off-road nih ya. Wah ngelewatin jalan jelek lebih pede pakai Zenix atau pakai Reborn gitu ya. Kayaknya banyak yang wah lebih tenang nih ngebawa si Reborn kayaknya lebih tenang gitu. Itu terkait dengan RWD. Cuma balik lagi nih, RWD itu bukannya tanpa konsekuensi. Di bawahnya itu ada apa? Gardan, ada kopel. Dan itu berarti ada komponen tambahan yang bikin berat, ada getaran karena kopel berputar gitu ya. Dan ada panas juga kan. Jadi kalau ditanya mana yang lebih nyaman, ya balik lagi Zenix. Tapi RWD di Reborn itu bisa memberikan rasa tenang ketika jalannya semakin beragam. Ya, betul. Gitu teman-teman. Bicara soal fiturnya teman-teman, Innova Reborn ini memang sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan dalam perjalanan. Sebut saja airbag ada 3, penumpang depan, pengemudi, dan di lutut pengemudi. Terus dia juga sudah dilengkapi Vehicle Stability Control. Dan untuk pengeremannya dia sudah ABS dan EBD. Dan juga untuk ditanjakan dia sudah ada Hill Start Assist. Tapi ya itulah fiturnya yang ada di Innova Reborn. Itu secara umum lah ya. Dan secara umum juga teman-teman, Innova Reborn itu sudah cukup untuk ukuran 2017 seperti di awal kemunculannya dia. Tapi kalau dibanding Zenix teman-teman di zaman sekarang, Toyota sudah memperlengkap Zenix generasi sekarang gitu ya, udah jauh lebih baik teman-teman. Di versi terbaiknya, kalau versi terbaiknya Reborn kan Venturer gitu ya. Sementara kalau yang dijual sekarang kan bukan Venturer. Jadi mungkin yang Venturer itu lebih lengkap dibanding Reborn yang dijual sekarang, jelas. Tapi kalau ini teman-teman, yang paling lengkap yang di Q ya berarti ya? Q. Itu udah jauh lebih oke teman-teman. Ini secara eksterior aja udah bisa kelihatan. Di atap tuh ada warna hitam dan itu bukan cat. Itu kaca. Teman-teman bayangin Kijang, itu ada sunroof panoramik ya di generasi ini. Pertama. Terus kedua, semua konektivitas jauh lebih mudah gitu. Termasuk head unit yang sekarang lebih berdaya, Apple CarPlay, Android Auto gitu-gitulah ya. Lalu kemudian dia di versi terbaiknya teman-teman ada Toyota Safety Sense, ADAS. Dia bisa belok sendiri ya kan, berpindah lajur. Dia bisa ngegas dan ngerem sendiri gitu kan. Termasuk ya kan dia ada adaptive cruise control kan? Ada. Ya kan? Bener kan? Bener. Jadi pengemudi tuh kayak dibantu gitu untuk kalau ini lagi melenceng nih, lagi lengah gitu ya, dia bisa mengembalikan ke jalan yang benar. Kalau misalnya di depan ada obstacle yang mungkin pengemudi kurang aware, dia bisa memperlambat laju bahkan mengerem gitu. Termasuk kalau misalnya udah di set cruise controlnya, dia akan menuju ke kecepatan sesuai yang diinginkan pengemudi. Ini lebih canggih. Terus ada telematika juga di Stay in touch. Jangan lupa itu Mas Bowie. Itu bisa terkoneksi dengan HP untuk misalnya, wah mobil parkir di mana nih, bisa dipantau lalu dibunyiin klaksonnya gitu kan, jadi tahu kita bahwa ini mobil parkir di mana. Secara keseluruhan ya apa yang Zenix punya, sekali lagi di versi terbaiknya, di varian tertinggi, ngebuat Reborn terasa seperti artefak gitu. Iya kan? Ya kita tahu bahwa Reborn itu bagus untuk zamannya. Cuma kalau di zaman sekarang ini jauh lebih baik. Sehingga kalau ditanya mana yang paling signifikan keunggulannya antara generasinya Reborn dengan Zenix, ya soal fitur. Dan satu hal Mas Bowie, ini di luar teknis ya. Jadi saya akan berbicara mengenai produk image. Sekali lagi ya, produk image, bukan brand image. Oh iya. Jadi ini antara si Reborn sama Zenix ya produk ya. Betul. Jadi entah kenapa produk image si Innova Reborn ini itu kuat. Bahkan mungkin jauh lebih kuat dibandingkan Innova Zenix. Iya, bener. Itu kenapa tuh ya Mas Bowie kira-kira? Yang kita telusurin termasuk kita baca-baca di kolom komentar teman-teman kan ya. Jadi ada beberapa yang berpendapat dan menurut kita itu pun juga bisa masuk di akal. Pertama misalnya Reborn itu bisa sebegitu bagus karismanya, image-nya bisa sebegitu tinggi gitu ya. Karena pertama dia
RWD teman-teman. Jadi banyak penggemarnya yang suka dengan RWD Innova. Ya mungkin teman-teman juga tahu ya bahwa Indonesia teman-teman secara general itu nggak semuanya punya jalan yang bagus. Ya. Jadi kalau ketemu jalan yang beragam, yang cenderung jelek gitu ya, RWD itu cenderung lebih siap untuk menangani kondisi seperti itu. Itu pertama, dalam soal RWD dia oke dan tangguh. Dia RWD-nya teruji tahan banting gitu. Ya, kedua, penggunaan mesinnya teman-teman. Iya bener dia nggak canggih gitu, nggak sophisticated gitu. Nggak ada hybrid, nggak ada baterai yang modern banget gitu ya. Ini konvensional, tapi justru itu titik kekuatannya, Dit. GD series-nya itu secara stok udah bagus, torsinya enak. Apalagi kalau mau di-tuning gitu ya. Itu bahkan dalam keadaan standar dengan remap itu bisa memberikan tenaga dan torsi yang signifikan. Itu yang diesel. Yang bensin itu terkenal mudah dirawat gitu. Yang TR series. Mungkin tenaga dan torsinya biasa saja gitu ya. Tapi itu pun juga sudah bisa memberikan kemudahan perawatan yang menyenangkan. Pokoknya lu kalau udah punya Innova Reborn gitu ya, ngerawatnya gampang gitu. Lalu kemudian teman-teman ini ya sekali lagi, meskipun kenyamanannya kalah dari Zenix, tapi ini mobil udah nyaman. Jadi orang tuh seneng pakai ini kan. Dia enak dipakai kemana aja, lalu kemudian dalam level tertentu memberikan kenyamanan gitu ya. Jadi orang seneng banget pakai Innova Reborn. Gue sih seneng makanya selama gue nggak yang nikung kenceng banget, gue nggak yang butuh bermanuver se-ekstrim apa gitu, dia sudah oke. Tapi akhirnya dari produk image ini berpengaruh ke harga juga nggak sih, Mas? Iya, karena ya produk image-nya tinggi, lalu kemudian orang menghargai banget, sehingga teman-teman, kalau soal resale value yang kita temukan ya dari kolom-kolom komentar, ini nih harga jual kembalinya tinggi, Dit. Hampir seperti benda investasi ketimbang benda mobilitas. Bener bahwa ya kalau mau ngejual Innova Reborn, apalagi yang diesel gitu itu bisa dengan mudah mendapatkan harga yang tinggi. Gitu. Jadi ya untuk produk image, produk ya, karena ini bukan brand nih, karena sama-sama Toyota. Innova Reborn cenderung lebih kuat, teman-teman. Gitu. Iya nggak, Dit? Iya, betul. Keren. Ya, teman-teman, sekarang kita bisa sampai pada ulasan yang menjelaskan kenapa Innova Reborn itu masih relevan. Bahkan sampai zaman sekarang. Dan apa penjelasan itu? Oke, jadi pertama, Innova Reborn yang sebelumnya kita singgung, penggerak belakang. Karena penggerak belakang, dia lebih fleksibel untuk melewati jalanan Indonesia yang lebih beragam. Dan kedua, durabilitasnya, Mas Bowie. Bahkan di unit tes ini, odometernya itu udah 127.000 km lebih. Dan masih enak. Masih enak banget dipakai. Masih halus. Masih halus dan apa ya, tenaganya semua juga komponen di dalam mobil, Dit, itu masih berfungsi. Pencetan-pencetannya. Tombol apa, laci, kompartemen. Paling setirnya udah agak ngotot. Ya, itu kan karena degradasi dari pemakaian kan. Tapi kalau secara fungsi, semuanya masih bekerja bahkan di 127-an ribu ya. Iya, 127 ribu. Makanya barbar sebenarnya orang mobil tes. Iya, mobil tes, bukan pemakaian normal loh ya. Iya. Gitu. Terus apa lagi, Dit? Ya itu tadi, produk image. Kuat banget ini mobil. Jadi bagi sebagian orang memang teman-teman, kenapa dia masih relevan ya? Karena kalau buat sebagian orang, mungkin termasuk teman-teman dan mungkin termasuk gue nih, Dit. Kalau beli mobil tuh tentu berharap agar wah harganya jangan terlalu jatuh dong. Wah resale value-nya kalau bisa dipertahankan dong gitu-gitu kan. Dan ini memberikan semua kekuatan itu. Jadi soal produk image-nya dia oke. Lalu kemudian soal kenyamanan, Dit. Ya, kenyamanannya. Kita tahu teman-teman bahwa Zenix itu udah jauh lebih baik, tapi kalau teman-teman yang pemakaiannya termasuk moderat gitu, ini pun juga sudah nyaman dan ini pun juga sudah terasa relevan bahkan untuk ukuran zaman sekarang. Gitu. Itu yang menjadi kelebihan-kelebihan dari Innova Reborn. Kalau menurut teman-teman, apalagi yang ngebuat Innova Reborn itu nggak hanya eksis tapi masih bisa laku banget sampai zaman sekarang? Mungkin teman-teman akan menjawab, karena RWD-nya ya itu bener sih, Dit. Gue termasuk yang suka camping kan, Dit. Gue lumayan sering lolos kalau ketemu jalan, misalnya gue menuju campsite yang jalannya licin gitu ya.
gue lumayan sering lolos kalau pakai Innova Reborn dibanding mobil-mobil FWD gitu. Okay. Tapi teman-teman, Zenix itu kelebihannya juga banyak. Dia gerak depan tuh juga punya aspek-aspek yang unggul. Apa aja, Dit? Dia enak buat untuk handlingnya enak, handling, terus power loss-nya juga lebih kecil, ya. Tenaganya lebih optimal, dan bahan bakarnya juga lebih efisien. Iya, lalu kemudian soal rasa berkendara dengan sasis baru, dengan front wheel drive, dengan sumber tenaga yang lebih bertenaga gitu ya. Dia pun juga jauh lebih menyenangkan. Ini sudah menyenangkan dan itu jauh lebih menyenangkan. Lalu soal fitur teman-teman, Zenix sih menurut kita tadi yang Radit bilang revolusioner. Bukan hanya penambahan-penambahan kecil tapi memang ubahannya banyak. Gitu. Lalu soal kalau teman-teman mencari mobil yang lebih lega, yang mungkin bawa barang lebih banyak gitu ya, Zenix lebih akomodatif gitu. Jadi mungkin itu teman-teman kelebihannya Zenix dan kelebihannya Reborn, sekaligus apa yang ngebuat Reborn sampai detik ini masih jadi mobil yang sangat amat laku. Dit, lo kalau dikasih sejumlah uang seharga Reborn 2.4G akan membeli mobil itu nggak? Ya pengen sih. Gue iya sih pasti. Pasti gue. Pilihannya apa di zaman? Oh, ada Destinator ya. Tapi Destinator bagus juga ya. Bagus sih. Tapi Reborn RWD itu pun juga bisa menjadi faktor yang diinginkan sama teman-teman yang lagi nonton kan. Sebagian teman-teman yang lagi nonton penyuka RWD soalnya. Iya betul. Tapi ya mungkin teman-teman bisa menyampaikan pendapat di sini ya. Bagaimana menurut teman-teman Reborn zaman sekarang, Reborn di zaman sekarang maksudnya ya, lalu kemudian Zenix dengan segala pengembangannya dan kalau dibandingin mobil yang lain yang kira-kira juga mengakomodir 7 penumpang di harganya. Tulis di kolom komentar ya. Mungkin itu dulu teman-teman dari saya dan Radit. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video Grid Auto berikutnya. Terima kasih.